Alhamdulillah malam ini saya ketemu korban TPO Kamboja dibantu oleh senator dari Aceh Bapak Haji Sudirman Haji Umar. Ini dia Bang Wibi, sehat ya? Oke. Jadi ini korban perdagangan orang di mana? Kamboja ya? Ya. Malam ini dia akhirnya bisa pulang. Mudah-mudahan besok langsung ke mana, ke Aceh ya? Ya, pindah ke Aceh ya, bertemu keluarga. Ya kalau saya dengar ceritanya, waduh serem banget Wibi ya. Kalau bisa diceritain lagi tuh, waduh saya mah udah ngeri aja dengarnya tuh Wibi. Udah dipukulin, disiksa ya? Iya, trauma berat. Trauma berat ya. Oke. Ya udah, semoga Pak Haji Sudirman nanti datang menyelesaikan semuanya dan Wibi bisa ketemu keluarga ya. Oke, makasih. Oke, sekarang Riko sama Bang Wibi Rizky nih, korban TPO dari Kamboja. Hari ini tanggal 23 Agustus landing dari Kamboja. Alhamdulillah bisa selamat walafiat. Udah berapa lama Wibi di Kamboja jadinya? Udah mau setahun dan itu disiksa terus-terusan, gaji nggak dikasih, makan pun nggak dikasih. Dan masih alhamdulillah selamat sampai sekarang karena ya kami ngelapor polisi dan ternyata oknum-oknum di imigrasi pun sama juga halnya kayak imigrasi di Kamboja itu ya. imigrasi. Emang sudah ini juga dari KBRI juga udah ada laporan juga nggak ini ya? Nah, dia cuma ngelapor ke atasan imigrasi di Phnom Penh tapi nggak ada aksi, jadi kami tetap disiksa di sana. Oh iya, waduh, jadi ada pengalaman lah. Jadi jangan terlalu yakin, jangan terlalu seneng kalau ditawarkan di kerja di luar negeri ya Wibi ya. Jangan mau apalagi Kamboja, Vietnam, Laos juga, Thailand juga. Masih banyak Myanmar, Filipina itu negara-negara blacklist tempat scam. Hati-hati kalau ditawari ke sana, jangan pernah mau. Asia Tenggara tuh tempat scam. Dubai juga salah satunya, jangan ada yang mau. Negara-negara itu Jadi Wibi itu pengalaman udah pahit ya di sana ya. pahit. Diseksa, disetrum. Dipukuli pakai binatang tiap pagi, nggak dikasih makan, disetrum, ditampar kayak binatang. Udah pokoknya jangan ada lagi yang korban-korban selanjutnya kayak aku lah. Soalnya kesian orang tua lah, khawatir gitu kalau anaknya nggak bisa megang HP, nggak ada kabar. Iya. Oke Wibi, sekarang salam buat keluarga di rumah, sampaikan biar nanti bisa ketemu setelah ini. Kita kan nanti dibantu sama Pak Haji Sudirman ya untuk Pak Haji. kepulangan ke Aceh ya. Haji Sudirman Uma ya, itu senator kita. Alhamdulillah. Jadi ya kalau Wibi sampaikan ke mama atau siapa kakak di rumah. Mama ini udah selamat. Mama juga tahu kan gimana keadaan Bibi di sana, cuma bisa nangis, nggak bisa nolong. Siapapun nggak bisa nolong sebenarnya memang. Tapi sekarang udah selamat, udah sampai di Jakarta. Nanti Pak Haji bakal bantu pulang ke Aceh. Semoga cepat balik ke sana, cepat ketemu, bisa ngumpul lagi. Pokoknya jangan ada lagi yang ke Kamboja. Organ pasti bakal kena jual juga kalau melanggar aturan di sana. Jadi jangan macam-macam lah, jangan ke sana lagi. Udah kapok dan yang lain juga semoga nggak ke sana ya. Penipuan semuanya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi semoga tidak ada korban lagi selain Wibi ya. Ini teman-temannya ada berapa orang Wibi? Tadi 6 orang kami. 6 orang pulangan ke Indonesia. Alhamdulillah selamat semuanya. Sekarang Wibi akan dibantu kepulangan oleh Pak Haji Sudirman. Ya. Semoga teman-teman kita jangan ada lagi korban ya Wibi ya. Pokoknya jangan mau diiming-iming kerja di luar negeri dengan gaji besar. Ya nikmatin aja lah gaji yang ada di Indonesia. Dekat sama keluarga lebih baik daripada yang dari jauh dari keluarga. Ya. Oke. Semoga Wibi bisa selamat ya Wibi ya. Oke, kita tunggu Pak Haji Sudirman datang ya. Oke, makasih. Alhamdulillah Pak Haji Sudirman sudah datang untuk menjemput Wibi, korban TPO dari Kamboja. Semoga bisa
Selamat sampai rumah dia ya. Amin. Saya udah makan. Alhamdulillah Pak Haji Sudirman sudah dapat datang untuk menjemput Wibi. Semoga bisa beres ya. Vietnam sama di sini. Transit. Transit sini. Terus itu apa baju? Itu sisa baju yang nggak disita. Karena semua disita. Baju dan apa? Baju dong. Baju dan celana. Nggak ada. Celana dua. Hmm? Celana dua baju dua. Celana panjang ada? Enggak ada Pak, ini semua di koyak karena saya sholat. Hah? Saya sholat itu nih bang di sana. Nggak boleh sholat. Jadi beneran di sana. Makanya celana panjangnya udah robek-robek Pak. Jadi itu kan pertama awalnya Saya dengar orang yang menawarkan saya itu sekarang masuk penjara. Cuman waktu itu dia cuma nawarin saya tuh tour guide Pak, karena saya kan bisa beberapa bahasa untuk jadi tour guide, tapi bukan di Kamboja juga Pak, di Thailand. Tapi dia bilang di Vietnam nginap 1 malam, di Malaysia 1 malam, di Kamboja 1 malam. Tapi pas sampai di Kamboja ini tiba-tiba saya udah nggak ini lagi Pak, udah disuruh kerja aja tiba-tiba, disuruh tes typing gitu. berangkatnya dari Aceh. Aceh, Dumai. Oh, Dumai. Ya, Terus dari Dumai, Malaysia. Vietnam, Kamboja. Dari Malaysia jalan darat Iya dari laut, ke laut. naik kapal. Malaysia dari Malaysia ke ke Vietnam laut, Dari Malaysia ke Vietnam pesawat, pesawat, terus Vietnam ke Kamboja darat. darat. Itu Pak, saya mau jujur di imigrasi di Dumai itu mereka main Pak. Gitu ya. Mereka meloloskan itu Di Dumai ya. di Dumai. Sini. Itu mereka meloloskan Pak. Saya jadi Bang, saksi ngeteh? soalnya, Pak. Ngeteh? Saya lihat semua orang Kopi juga? lolos. Gitu ya. Dan mereka Teh manis. dikasih uang Es pakai es? 500 ringgit. 500 Pakai esnya? ringgit itu untuk biar bisa masuk Es teh? ke Es teh. Malaysia. 500 ringgit ya. uang jalan, maksudnya misal di imigrasi kan kita kalau memang betul-betul mau traveling kita ada duit. Nah, jadi kita cuma kasih tunjuk ke imigrasi sana kita memang ada duit untuk jalan-jalan gitu. Di imigrasi Dumai kira-kira mereka tahu bahwa kalian itu mau ke Tahu. Kamboja? Saya yakin tahu Pak, karena ada oknum yang telepon langsung sama agen saya, karena agennya ini di setiap tempat kami berhenti di situ ada agen. Oh, jadi sudah disetel semua. Dan main uang. Dia betul-betul dari situ Pak. Oh, gitu ya. Terus agennya kamu ini dari mana? Langsung Pak. Orang Langsa. Langsung. Dan Namanya siapa? Susi. Susi ya. Dia masih di Langsa sekarang. Saya nggak tahu, saya yang bilang kamu itu masuk penjara ya Pak, tapi saya nggak tahu itu di apa enggak. Dan ini untuk Wibi itu berangkat ke sana pada tahun berapa? 2024 Maret puasa. 2024, satu tahun lebih ya, tahun setengah ya. Terus berangkat ke sana itu pada 2024. Terus kemudian sampai ke sana disodorkan kerja sebagai skimmer. Terus kerja. Itu karena black company kan, jadi saya harus kerja Pak, kalau enggak organ saya dijual atau enggak dimutilasi depan banyak orang. Oke. Terus kemudian berapa lama? Itu di situ kami hampir 1 tahun. Yang lama ini sebenarnya bukan di kerja tapi di imigrasinya. Imigrasi Di situ Kamboja. Yang kerja total itu berapa lama? Kalau kerja itu kan mungkin 1 tahun 2 bulan habis itu melapor karena dipindahkan perusahaan yang enggak sekian. Digaji nggak kemarin tuh? Enggak. Biar gaji. Sekali cuma digaji. Ada sekali digaji, setelah itu enggak sama sekali. Terus melapor ke KBRI, terus KBRI melapor polisi Kamboja, terus kami dijemput. dijemput oleh polisi Kamboja. Nah, itu pun kami disetrum dulu, dipukulin dulu. Di mana? Disekap dulu. Di kantor polisi? Enggak, di perusahaan. Di perusahaan ya. Iya, sebelum dijemput polisi kan? Ada polisi di depan tuh kita kan disetrum, dipukulin Pak. Oh gitu.
mereka bisa bayar polisi. Yang di Kamboja aja. Terus bagaimana caranya polisi bisa selamatin kamu? HP kami kan HP-nya lumayan bagus-bagus, jadi itu ditahan semua. Ya udah mereka ambil diambil, kami dilepas, jadi kami nggak ada ini HP dan uang semua diambil baju. Oh, jadi kalian itu lepas kemudian lari ke imigrasi. Enggak Pak, di kepolisian kami tahan 2 bulan. Itu kami biaya sendiri, kami di sana nggak makan, nggak apa, polisi juga nggak nanggung. Kami lapor KBRI bilang kami nggak nanggung, jadi kita terus diri kalian sendiri di sana, makan sendiri untuk cari di mana. Jadi kami coba lah bertahan hidup dengan coba kami minta duit sedikit kami kumpul bareng-bareng duit gitu kan. Dari mana duit itu? Duit itu kami orang teman-teman saya minta ke orang tuanya, kalau saya minta ke orang tua saya, ke orang tua saya memang nggak ada. Jadi mereka yang ini beli Indomie doang dimakan gitu, dimasak juga, makan burger kapan gitu, biar banyak. Terus setelah 2 bulan di kepolisian saya dipindah ke imigrasi Simpruk. Di imigrasi ini Pak, saya disiksa terus Pak, dipukuli kayak binatang. Saya pakai tempat stay gitu yang lagi dinas turun. Kenapa kamu dipukuli? Di sana memang bukan orang Kamboja langsung Pak yang nangani Pak, Pakistan yang pernah jadi napi 2 tahun di penjara. Alasan kamu dipukul kenapa? Dia memang suka mukul orang Pak, dia tuh nyabu ke ganja Pak, jadi memaksa semua orang untuk nyabu dan ganja, termasuk saya. Tadi saya tidak pernah kena karena saya tidak pernah mau, saya merokok juga enggak soalnya, dan dia tahu saya ada asma, jadi dia nggak menuduh saya. Tapi orang lain dari luar negeri itu dipaksa terus sama dia. Terus dia membuat drama Pak, kalau ada uang hilang di imigrasi itu, karena di sana ada market, kami disuruh kerja. Kami kerja untuk uang pun enggak Pak, tapi mereka memfitnah kami kalau kami ini mencuri uang $10.000 Pak, sedangkan di tempat kotak uang itu cuma ada 10.000 riyal, 5 riyal, 2 riyal, dolar aja nggak ada Pak, tapi kami perlu nyuri $10.000. Terus setelah itu kami 7 hari disekap, dipukuli terus habis-habisan, ditampar, dipukul, disetrun selama 7 hari. Setelah itu bos imigrasi itu memanggil kami dan bertanya. Kami menjawab semua dengan jujur Pak, dan dicek CCTV bahwa kami memang tidak ada menyentuh uang itu Pak. Terus kami setelah itu masalahnya nggak selesai Pak, masih dia yang Pakistani datangi kami, memukuli kami, nampar kami, dia turun kami juga, dia nakuti mati kami karena dia bisa sedikit bahasa Indonesia. Dia selalu ngancam, matilah besok kata dia, gitu dengan kompak hitam dia itu Pak. Terus setelah bosnya tahu kalau kami nggak bersalah kan kami diasingkan Pak, biar nggak bisa dipukul lagi. Tapi di situ kami selalu dengar suara dia mati dari jarak jauh gitu. Jadi kami dengar kunci, dengar suara itu, kami selalu trauma dan ketakutan. Makan tidur nggak nyenyak, apapun nggak nyenyak, HP nggak dikasih. Terus pintarnya orang itu setelah dipukul 7 hari udah ketahuan kami nggak bersalah, 7 hari itu kami ya dibiarkan aja Pak di situ. Jadi luka kami yang udah kami udah hilang, baru kami dipulangkan gratis. Karena bos itu merasa bersalah kan Pak, jadi kami dikasih tiket gratis. Jadi tiket gratis dari imigrasi ini? Iya, seharusnya nggak ada tiket gratis Pak, tapi dia mungkin takut kami melapor Pak ke KBRI. Dan jujur KBRI sana geraknya lambat kali, mereka nggak ada aksi juga Pak. Begini kan agak jauh juga kan? Iya agak jauh tempatnya. Cuma aksi ini terlalu lambat dan mereka tuh selalu melapor ke imigrasi pusat Kamboja, imigrasi pusat Kamboja melapor ke imigrasi Simrek. Jadi ya Simrek marah, ngamuk-ngamuk, ya kami yang kena. Ini masih ada banyak orang di sana, orang Indonesia juga. Iya. Di Kamboja itu ada 40.000 kali ya? Iya. Dan paling banyak itu setiap hari itu ya sekitar 30 sampai 100. 40.000 kali ya di sana. Jadi itu masing-masing klaster itu memang susah dijangkau oleh KBRI. Kan jauh, ada yang 8 jam kan? 8 jam ke kota, ibu kota. Nah, yang pernah saya urus begitu juga kemarin 2 minggu yang lalu. Itu juga. Jadi sampai 8 jam ke ibu kota, baru di Ramadan itu baru sampai. Kemudian di situ pun lama. Tunggu selesai pembuatan visa. Pembuatan itu visa imigrasi. Lama itu. Antrian lagi. Ya, 1 bulan baru selesai bisa pulang. Ini kalian cepat
kami 3 bulan. 3 bulan ya. Saya di polisi 2 bulan, di imigrasi 3 bulan, sampai 5 bulan. Berarti di KPRI nggak ada ngurus apapun. Cuma SPLP aja Pak. SPLP kalian datang atau imigrasi yang KBRI yang datang? KBRI cuma suruh foto pakai HP aja Pak. Ya jadi makanya hasil SPLP fotonya ya cuma kayak gini aja. Buram ini. Karena kan sampai itu doang. Terus kalau udah selesai mereka antar. Gitu. Jadi awal mula itu cerita kalian berangkat ke sana itu gimana? Saya diiming-imingi jadi tour guide Pak. Nggak, jumpa dengan dia di mana? Karena kan dia orang Langsa, jadi kami nggak tahu dia jual orang. Dia cuma bilang dia bisa ngasih kalian kerjaan ke Kamboja, ke Thailand, dia bilang. Dan saya dapatnya itu di Thailand jadi tour guide gitu, karena saya sedikit. Terus bahasa. waktu itu Wibi dengar nggak? Saya kan udah mulai ngurus-ngurus orang dari Kamboja waktu itu. Saya nggak ngerti Kamboja sebelumnya Pak. Kan di TikTok, di berita kan ada berangkat keluar negeri itu Iya. ditipu. Iya. Pernah baca berita nggak? Nggak ada teman dengar berita kayak gitu Pak. Saya sebelumnya. Dan saya juga dibilang kan bukan ke Kamboja Pak, ke Thailand. Jadi saya nggak tahu juga. Jadi itulah orang kita nih berangkat ke luar negeri itu tanpa melalui satu dokumen yang jelas, unprosedural namanya. Sebenarnya harus ada satu izin daripada dinas tenaga kerja, kemudian baru ada kontrak. Ini kan tidak melalui prosedur. Sebenarnya dinas tenaga kerja itu harus ada izin, ada rekomendasi, kemudian BP3MI, baru legal. Yang saya lihat kalau dia ini nyuruhnya itu ke Beci, buat surat izin jalan-jalan. Paspornya berarti holiday. Paspornya itu Paspor maksudnya biasa. legal, nggak ilegal, legal. Iya. Tapi kami traveling dibilang, Turis. bukan kerja. Iya, turis. Turis itu kan berapa bulan? Iya, Satu tapi bulan nggak kan? boleh. 1 bulan sebagai turis. Nah di situ saja dengan penawaran kerja ini udah nggak nyambung. Kita kerja, kok paspornya turis? Nggak bisa diurus turis menjadi paspor pekerja. Kemudian kontrak dengan orang tua ini nggak ada. Kontrak yang diketahui oleh orang tua itu semestinya ada. Surat izin orang tua ada Pak, diminta ini. Izin orang tua untuk jalan-jalan bukan bekerja kan? Kerja kalau surat izinnya itu. Cuman kalau Nah misal- kerja di mana? Kontraknya berapa? Duitnya berapa per bulan? Kan nggak ada. Nah itu ini yang membuat kita teledor dalam hal ini. Maka saya dari 2020 itu sudah menyelesaikan kasus ini dan mungkin pernah baca di berita. Dari 2020 sudah menyelesaikan ini dan itu saja terus yang menjadi jualannya mereka itu. Ada yang berangkat ke Australia tapi nyatanya ke Kamboja, ke Laos, Filipina, Myanmar, 4 negara itu. Itu negara scammer, itu negara scam, negara judi online. Ini ada 2, scammer, judi online. Orang tua sudah tahu ini. Waktu disiksa itu orang tua tahu. saya nggak mau cerita ke orang tua. Kasihan orang tua. Terus disiksa itu mereka minta apa? gimana? Waktu disiksa itu mereka minta apa? Harus bisa nipu orang, sedangkan saya nggak ada niat untuk nipu orang Pak. Jadi saya kan nggak serius kerjanya. Jadi saya disetrum, dipukul, kerja sambil berdiri, nggak bisa makan. Ada dia menuntut tebusan? Ya, kalau saya mau pulang saya harus bayar $3.000. Sesuai dengan agen saya menjual saya ke perusahaan itu $3.000 satu kepala. Bahwa jadi kamu itu dijual oleh agen. Iya, dijual. Jadi dari agen pertama ini yang bawa ditetapkan agen pertama, dari agen pertama jual sini. Ya kan? Jual ke agen kedua kan? Ada 5 agen itu Pak.
nanti di depan kita ambil ini testimoni ya, itu supaya bisa menjadi nasihat pada masyarakat yang lain.